Baiklah, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 24 yang merupakan besarnya pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan WPDN atau wajib pajak dalam negeri. Nah, pajak terhutang WPDN bersumber dari seluruh penghasilan atau penghasilan dalam negeri dan juga luar negeri. Penggabungan penghasilan luar negeri yaitu penghasilan usaha yang diakui pada saat diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Nah, kemudian penghasilan di luar usaha diakui pada saat diterimanya penghasilan tersebut atau yang disebut dengan cash basis. Nah, kemudian penghasilan dividen yang diperjualbelikan di bursa efek dan diakui pada saat ditetapkannya oleh keputusan Menteri Keuangan. Kemudian di sini pajak penghasilan pasal 24. Contoh dari PT sebuah usaha yang menerima dan memperoleh penghasilan neto dari luar negeri dalam tahun 2009 sebagai berikut. 1. Hasil usaha di negeri Jerman dalam tahun 2009 sebesar 700 juta, yaitu sebagai penghasilan tahun 2009 atau accrual basis. Nah, kemudian 2, yaitu dividen dari Belanda untuk kepemilikan saham di ABX Corp sebesar 500 juta rupiah, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007 yang ditetapkan dalam RUPS tahun 2008 dan dibayarkan tahun 2009 sebagai penghasilan tahun 2009 yang disebut juga sebagai cash basis. Nah, kemudian 3, yaitu penghasilan bunga semester 2 tahun 2009 sebesar 350 juta rupiah dari Bangkok Bank di Thailand. Bunga tersebut baru akan dibayar awal Januari 2010 sebagai penghasilan tahun 2010 atau disebut juga sebagai cash basis. Kemudian 4, dividen dari Inggris atas kepemilikan saham di Devcorp yang diperjualkan di bursa efek sebesar 600 juta rupiah, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tahun 2009. Selanjutnya ada batas maksimum kredit pajak adalah nilai yang rendah dari unsur 3 perhitungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua ada jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan. Dan yang terakhir ada penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh terhutang atas seluruh penghasilan atau tarif pasal 17 UU PPh. Nah, di sini ada contohnya dari PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan luar negeri berjumlah 500 juta dengan tarif pajak 40%. Dan yang kedua itu ada penghasilan usaha di Indonesia berjumlah 750 juta. Jadi besarnya penghasilan kena pajak adalah 1.250 juta. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 24. Perhitungan kredit pajak yang diperbolehkan PPh pasal 24, yaitu yang pertama ada PPh dibayar di luar negeri 40% dikali 500 juta, jumlahnya 200 juta. Dan yang kedua PPh terhutang sesuai tarif pasal 17 28% dikali 1.250 juta, ini jumlahnya 350 juta. Dan yang terakhir ada PPh berdasarkan perbandingan 500 juta dibagi 1.250 juta dikali 350 juta, jumlahnya 140 juta. Jadi besarnya kredit pajak pasal 24 adalah 140 juta. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Salam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Nah, di sini dalam hal penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka besarnya batas maksimum kredit pajak dihitung untuk masing-masing negara atau per country limitation. Nah, di sini ada ilustrasi kedua.
PT Dianawati memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama, negara A memperoleh penghasilan 400 juta rupiah dengan tarif pajaknya 20%. Lalu yang kedua, negara B memperoleh penghasilan sebesar 500 juta rupiah dengan tarif pajaknya 15%. Dan yang ketiga, penghasilan usaha di Indonesianya sebesar 350 juta rupiah. Nah, penghitungan kredit pajak yang diperbolehkan dalam PPh pasal 24 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 1.250 juta rupiah. Lalu yang B, PPh terhutangnya sesuai tarif pasal 17 yaitu 28% dikalikan dengan 1.250 juta dan menghasilkan 350 juta rupiah. Selanjutnya yaitu C, batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 di masing-masing negara, yaitu yang pertama negara A. Nah, PPh terhutang di negara A yaitu 20% dikali 400 juta. 20%-nya ini dapat dari tarif pajaknya tadi. Lalu yang 400 jutanya itu dari penghasilan negara A. Jadi 20% dikali dengan 400 juta rupiah itu senilai 80 juta rupiah. Lalu selanjutnya 400 juta rupiah dibagi dengan 1.250 juta dikali dengan 350 juta rupiah. 400 jutanya itu dari penghasilan negara A, lalu 1.250 juta itu penghasilan kena pajaknya, dan 350 juta itu PPh terhutang yang sesuai dengan pasal 17. Lalu jumlah dari 400 juta rupiah dibagi dengan 1.250 juta dikali 350 juta yaitu 112 juta rupiah. Nah, besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah 80 juta rupiah. Lalu selanjutnya negara B. Nah, PPh terhutang di negara B yaitu 15% dikali 500 juta rupiah. 15%-nya dapat dari tarif pajak di negara B-nya tadi. Lalu 500 juta rupiahnya itu penghasilan di negara B. Jadi 15% dikali dengan 500 juta rupiah itu menghasilkan 75 juta rupiah. Selanjutnya 500 juta rupiah dibagi 1.250 juta dikalikan dengan 350 juta yaitu 140 juta rupiah. 500 ribunya itu penghasilan di negara B, lalu yang 1.250 jutanya itu penghasilan kena pajak sesuai dengan PPh pasal 24, lalu yang 350 jutanya itu PPh terhutangnya yang sesuai dengan tarif di pasal 17. Nah, 500 juta hasil dari pembagian dan pengalian tersebut yaitu 140 juta rupiah. Nah, besarnya PPh pasal 24 di negara B yaitu 75 juta rupiah. Jadi total PPh pasal 24 yaitu sebesar 155 juta rupiah. 155 juta rupiah ini dihasilkan dari PPh di negara A ditambah dengan PPh di negara B yaitu 80 juta ditambah dengan 75 juta rupiah, dan itu menghasilkan 155 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya yaitu dalam usaha luar negeri menderita kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Nah, berikut contoh ilustrasi ketiga. PT Faisal memperoleh penghasilan dalam tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama, negara A memperoleh penghasilan sejumlah 400 juta rupiah dengan tarif pajak 20%. Lalu yang kedua, negara B memperoleh penghasilan sebesar 500 juta rupiah dengan tarif pajak 15%. Negara C merugi sebesar 150 juta rupiah. Lalu yang keempat, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 350 juta rupiah. Nah, penghitungan kredit pajak yang diperoleh dalam PPh pasal 24 yaitu yang A, penghasilan kena pajak sebesar 1.250 juta rupiah. Lalu yang kedua, PPh terhutang sesuai dengan tarif pasal 17, 28% dikali dengan 1.250 juta rupiah dan menghasilkan 350 juta rupiah.
Selanjutnya yaitu contoh perhitungan dari ilustrasi 3, perhitungan batas maksimum kredit pajak masing-masing negara. Yang pertama untuk negara A yaitu 20% dikali 400 juta sama dengan 800 juta, atau dengan perhitungan 400 juta dibagi penghasilan kena pajak sebesar 1.250 juta dikali 350 juta dari penghasilan usaha, itu ketemunya 112 juta. Jadi besarnya pajak penghasilan negara A sebesar 80 juta dari pajak penghasilan terhutang. Nah, untuk negara B yaitu 15% dikali 500 juta sama dengan 750 juta, atau dengan perhitungan 500 juta dibagi penghasilan kena pajak sebesar 1.250 juta dan dikali 350 juta dari penghasilan usaha sebesar sama dengan 140 juta. Dan untuk negara C yaitu nihil. Jadi total pajak penghasilan pasal 24 sebesar 155 juta dari jumlah negara A ditambah B. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 24. Dalam hal usaha di dalam negeri merugi, maka kerugian dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Contohnya ilustrasi yang keempat ini, pada PT Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama, negara A memperoleh penghasilan sebesar 800 juta dengan tarif pajak 30%. Dan yang kedua, negara B memperoleh penghasilan sebesar 600 juta dengan tarif pajak 30%. Dan yang ketiga, yaitu negara C merugi sebesar 150 juta tarif pajak sebesar 25%. Dan yang keempat, kerugian usaha di Indonesia sebesar 150 juta. Perhitungan kredit pajak yang diperbolehkan pada pajak penghasilan pasal 24 yaitu yang pertama, penghasilan kena pajak sebesar 1.250 juta, dan yang kedua, pajak penghasilan terhutang sesuai dengan tarif pasal 17 yaitu 20% dikali 1.250 juta dan dikali 350 juta. C. Batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 masing-masing negara. Yang pertama, negara A. PPh terhutang di negara A yaitu 30% dikali 800 juta sama dengan 240 juta, atau 800 juta dibagi 1.250 juta dikali 350 juta sama dengan 224 juta. Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah 224 juta. Selanjutnya, yang kedua, negara B, PPh terhutang di negara B yaitu 30% dikali 600 juta sama dengan 180 juta, atau 600 juta dibagi 1.250 juta kali 350 juta sama dengan 168 juta. Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah 168 juta. Yang ketiga, negara C. Negara C ini nihil. Total PPh pasal 24-nya sebesar 392 juta. Selanjutnya, dalam hal penghasilan dalam negeri merupakan pendapatan yang pajaknya bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Contoh ilustrasi 5, pada PT Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama, negara A memperoleh penghasilan 800 juta dengan tarif pajak 30%. Yang kedua, negara B memperoleh penghasilan 600 juta dengan tarif pajak 30%. Yang ketiga, negara C merugi sebesar 150 juta dengan tarif pajak 25%. Yang keempat, keuntungan usaha di Indonesia 250 juta. Itu sudah termasuk pendapatan bunga deposit senilai 100 juta. Perhitungan kredit pajak yang diperbolehkan PPh pasal 24. Yang pertama, penghasilan kena pajak senilai 1.550 juta. Yang kedua, PPh terhutang sesuai tarif pasal 17, 28% dikali 1.550 juta sama dengan 434 juta. Oke, selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 24. Cara melaksanakan kredit pajak di luar pajak di luar negeri, WP, menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh dengan menyampaikan 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Oke, slide selanjutnya.
Yang C, batas maksimum kredit pajak atau PPh pasal 24 di negara masing-masing. Negara A, contoh ya, negara A, PPh terutang di negara A 30% kali 800 juta sama dengan 240 juta. 800 juta atau 1.550.000 rupiah kali 434 juta sama dengan 224 juta. Nah, besar PPh pasal 24 di negara A adalah 224 juta. Di negara B, PPh terutang di negara B 30% kali 600 juta sama dengan 180 juta. 600 juta atau 1.550.000 rupiah kali 434 juta sama dengan 168 juta. Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah 168 juta. Dan di negara C nihil. Total PPh pasal 24 adalah sebesar 392 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnia, NIM 2018-008356. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang studi kasus. Studi kasus yang diangkat yaitu PT AIDA. PT AIDA di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari ZenIn di negara Cina. ZenIn tersebut dalam tahun 2010 memperoleh keuntungan sebesar 100.000 US dollar. Pajak penghasilan yang berlaku di negara Cina adalah 48% dan pajak dividen adalah 38%. Maka perhitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut. Keuntungan ZenIn dikurangi PPh atas ZenIn, yaitu 100.000 US dollar dikurang 48.000 US dollar atau sama dengan 48% sama dengan 52.000 US dollar atau keuntungan setelah pajak. Keuntungan setelah pajak tersebut dikurangi lagi dengan pajak atas dividen sebesar 38%, maka 52.000 US dollar dikurang 19.760 sama dengan 32.240 US dollar. Sisa dividen. Dengan demikian, dividen yang bisa dikirim ke Indonesia adalah 32.240 US dollar. Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan yang terutang atas PT AIDA adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan diterima atau diperoleh luar negeri dalam contoh di atas, yaitu sebesar 19.760 US dollar. Pajak penghasilan atau corporate income tax atas ZenIn sebesar 48.000 US dollar tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas PT AIDA karena pajak sebesar 48.000 US dollar tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT AIDA dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atau keuntungan ZenIn di Cina. Saya akan melanjutkan selanjutnya, yaitu studi kasusnya katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh terutang yaitu 25% dikali 35 miliar sama dengan
Rp1.750.000.000. PPh maksimum yang dapat dikreditkan penghasilan luar negeri atau total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu 10 miliar atau 35 miliar dikali 8.750.000.000 sama dengan 2.500.000.000. Selanjutnya yaitu jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2.500.000.000. Nah, nominal yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Namun ingat, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu Anda harus melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan melaporkan pada saat melapor SPT tahunan. Laporan dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.